Oke teman-teman, kembali lagi di channel Hanif Farhan Hawasi. Belakangan ini, nama Bank Mandiri menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan oleh publik. Sorotan tersebut muncul setelah adanya polemik mengenai rekening yang dibekukan atau ditunda transaksinya. Bank Mandiri sendiri menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan resmi oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Namun di media sosial, persoalan ini berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas. Sebelum saya membahas lebih lanjut, teman-teman bisa menonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Rekening malah diblokir, Bang. Kalian lagi menyuarakan aspirasi kalian di depan gedung DPR, tapi kemudian nomor rekening kalian diblokir oleh bank. Hah? Kasus pemblokiran rekening Bank Mandiri itu sakit banget. Kenapa? Karena nomor rekening yang diblokir itu adalah nomor rekening yang di dalamnya itu adalah uang pribadi dan donasi untuk membiayai aksi di depan gedung. Halo Bank Mandiri, satu orang nasabah kau blokir, ribuan nasabah pergi meninggalkanmu. Puas? Puas? Saat ini masyarakat lagi muak dan lagi kesal serta geram melihat kelakuan para koruptor. Tapi Bank Mandiri malah mendukung. Ujung-ujungnya apa? Nasabahnya banyak yang check out dari sana, akan meninggalkan dirimu. Kita akan mencari bank yang independen. Makanya jadi perusahaan itu ya kan, jangan jadi penjilat ya. Kita tahu kalian itu BUMN yang dikendalikan oleh pemerintah, tapi harusnya kalian tuh punya hak. Itu nasabah tak punya kesalahan, bukan buronan teroris, bukan mafia narkoba, apalagi bukan koruptor. Yang ada rekening koruptor di sana gemuk-gemuk. Berani tidak kalian transparan? Pasti tidak berani. Yang mengendalikan kalian itu para koruptor ya. Jadi wajar nasabah kalian tuh check out dari kalian ya. Efeknya nggak kalian pikirkan, karena satu orang nasabah kalian blokir, semua nasabah nanti akan meninggalkan Bank Mandiri. Aduh ngeri. Aduh memang harus check out sepertinya. Dengan dipikirkan dengan matang-matang, kita akan mencari bank yang independen. Gak nyangka ya kalian itu bisa dikendalikan sama koruptor. Lala, ngeri. Padahal itu aktivis loh. Aktivis itu perwakilan masyarakat ya, perwakilan kami. Di sana banyak relawan-relawan yang mentransfer dana karena nggak bisa ikut serta ya kan, mendukung, ikut serta berteriak di sana, ikut serta demo di sana. Jadi mereka memberikan sedikit dari uang mereka ya kan, melalui materi untuk kehidupan mereka beberapa hari di sana untuk persiapan nanti. Malah ujuk-ujuk datang kalian blokir hanya karena aduan sila dusing kurang ajar itu. Kalian dikendalikan sama mereka. Yang mengendalikan sila dusing siapa lagi kalau bukan koruptor, pejabat-pejabat bangtit di atas sana. Rakyat itu lagi geram, segeram-geramnya sama para koruptor. Datanglah kalian mendukungnya. Lala, siap-siaplah kalian bangkrut ya. Siap-siap kalian bangkrut. Banyak sekali nasabah pergi meninggalkan kalian. Akan ditarik-tarik lama-lama apa? Tinggal berapa orang nanti jadi nasabahmu. Nggak mikir kalian efeknya kayak mana. Pada saat ini hati masyarakat itu sudah muak, sudah kesal ya kan, sudah jijik ngelit para koruptor ya. Kita itu hanya ingin menyuarakan ya kan. Jadi rakyat banyak yang mengirimkan sedikit ya kan bantuan kepada aktivis di sana, para peserta demo di sana. Datanglah kalian bertingkah. Siap-siaplah kalian ya kan. Sampai banyak sekali yang menarik dananya dari Bank Mandiri. Aduh, terus sekarang ini Bank Mandiri menghilangkan logo. Kenapa? Takut diseruduk kantor kalian. Takut ya. Makanya sebelum bertindak berpikir panjangnya. Jadinya apa? Masyarakat itu, nasabahmu banyak meninggalkanmu dan mencari bank yang independen. Rasain lo. Mana yang tadi bilang expirednya ketutup nih? Coba lihat ya. Nih, ini punya istri saya. Part 2. Dicopot nih guys. Bank ini
blunder, siap-siap aja nih nilainya merosot karena banyak yang tarik dananya. Definisi nurutin perintah malah jadi tumbal. Jadi beberapa hari yang lalu nih lagi rame soal salah satu bank yang mendadak blokir rekening pribadi secara sepihak. Ada orang yang ngumpulin donasi 80 juta lebih di rekening bank tersebut buat persiapan demo ke Jakarta. Tapi pas mau dipakai, rekeningnya tuh mendadak diblokir, guys. Gilanya nih, bank tersebut bahkan malah udah klarifikasi kalau pemblokiran itu bukan atas kemauan internal mereka, tapi ada instruksi resmi dari aparat penegak hukum sesuai aturan perbankan yang berlaku. Yap, instruksi langsung dari aparat penegak hukum. Ternyata bank pun sudah dikuasai petinggi-petinggi kampret yang mencoba mengkerdilkan masyarakat yang mau bersuara. Padahal nih, ini negara tuh katanya negara demokrasi. Demokrasi di pantat pejabat kah? Udah banyak influencer yang ikut bersuara soal masalah ini. Salah satunya yang paling lantang itu tuh Jeffrey Nicole. Di utasnya dia tuh nulis, dia tuh kaget bank tersebut bisa disuruh aparat buat blokir rekening aktivis yang bahkan belum demo. Dia juga nyindir aktivisnya belum turun ke jalan tapi udah dibungkam duluan lewat rekeningnya. Dan dari situ kolom komentar langsung rame. Ada yang nyindir, blokir rekening aktivis bisa secepat kilat, tapi blokir rekening koruptor harus nunggu rakyat turun ke jalan. Kayaknya kalian kalau mau seenaknya sendiri, rubah dulu deh struktur negara Indonesia. Kalau kayak gini, tinggal nunggu bom waktu aja buat ngeledakin aksi yang lebih terstruktur lagi. Kita masyarakat tuh nggak bodoh ya, sudah banyak yang pinter. Dan ingat, gajah pun bisa kalah kalau semutnya banyak. 280 juta. Kalian di kursi itu emang cuman berapa sih? Dan ingat juga, dunia sedang menonton. Ini yang akan terjadi kalau semua nasabah menarik tabungannya dari Bank Mandiri. Setelah isu pemblokiran rekening yang terjadi, netizen ramai-ramai pengen mindahin saldo rekeningnya dari Bank Mandiri. Nah, kalau ini terjadi secara massal, fenomena ini disebut sebagai bank run. Oke, sebelum tahu dampak dari bank run, kita harus tahu dulu fundamental bisnis dari sebuah bank, yaitu menghimpun dan menahan dana sebanyak mungkin dari masyarakat yang punya uang untuk disalurkan juga sebanyak mungkin kepada masyarakat yang butuh uang, dan dari situ dapat bunga dari pinjaman ya. Selisih pendapatan bunga yang diperoleh dari pinjaman masyarakat dikurangi dengan beban bunga yang dikasih ke masyarakat yang nabung, itu menjadi keuntungan bank. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa alat produksi utama dari sebuah bank untuk terus menciptakan keuntungan adalah dana dari nasabah yang dipercayakan untuk disimpan di bank. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kepercayaannya hilang? Oke, untuk lebih khusus ke Bank Mandiri, kita cek laporan keuangannya per Juli 2026 ya. Oke, untuk mengecek dampak dari penarikan saldo, yang harus kita cek adalah likuiditasnya, yaitu membandingkan antara ketersediaan uang dibandingkan dengan saldo rekening dari masyarakat ya. Ada 3 jenis ketersediaan aset di sini, yaitu cash, investment, dan kredit yang diberikan ke masyarakat ya. Di sini komposisi cash liquid mengendapnya cukup sedikit ya, jadi lebih produktif untuk ditempatkan di investment dan kredit ke masyarakat. Nah, berikutnya kita bandingkan dengan saldo rekening masyarakat, yaitu di sisi liabilitas. Ada 3 besar di sini, ada giro dari perusahaan, tabungan pribadi, dan juga deposito. Nah, kalau saldo giro dan tabungan 600T dan 500T ini ditarik secara terus-menerus, maka cash yang tersedia 23T saja itu pasti tidak mencukupi. Maka harus mengandalkan pencairan investment dan penarikan kredit dari masyarakat. Nah, kalau sebuah bank mengalami penurunan likuiditas alias nggak punya duit, maka kemampuan untuk menyalurkan kredit dan menciptakan keuntungan juga jadi turun. Jadi at least kalau nggak rugi ya keuntungannya turun. Cuman untuk membuat itu menjadi signifikan, perlu peran besar dari para pemilik saldo besar, seperti pemilik rekening giro yaitu corporate, dan hanya 2% orang Indonesia yang tabungannya di atas 100 juta. Kacau teman-teman, Bank Mandiri klarifikasi pemblokiran rekening rekanan Pati. Jadi rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati alias Botok diblokir Bank Mandiri. Kata Bank Mandiri sih disuruh sama penegak hukum. Cuman di lain, silahkan baca teman-teman. Di lain sisi kita jadi agak khawatir aja sih sebagai mungkin pebisnis atau apapun itu, jangan coba-coba bersinggungan atau berurusan dengan orang yang punya akses ke sana, ke orang-orang hukum. Jangan deh, ke pejabat-pejabat jangan deh gitu kan. Ini bisa terjadi ke siapapun. Kemarin BRI ya kan, BRI itu tuh kalau nggak dipakai berapa bulan itu diblokir. Sekarang Mandiri ini diblokir aja. Terus saya juga pernah ada kasus di mana ada orang mengaku-ngaku salah transfer, taunya memang kebutuhan dia untuk membayar sesuatu ke saya, dia ngaku salah transfer ke bank BRI saya. Terus bank BRI saya, dia salah transfernya, ngaku salah transfernya 200.000. Uang di dalamnya semuanya dibekukan. Persetan memang bang.
Buat lu pada yang mungkin ketinggalan beritanya kenapa Bank Mandiri lagi rame banget dibicarain dan rame-rame di boykot, dalam video ini gue bakal bantu jelasin kronologinya secara singkat. Berawal mula dari rekening Bank Mandiri Supriyono yang kerap dipanggil Botok, seorang aliansasi koordinator AMPB yang tiba-tiba akunnya nggak bisa diakses. Di rekening tersebut seharusnya ada total 80,9 juta campuran antara uang pribadi dan juga uang donasi masyarakat. Kalau kalian bertanya-tanya, emang uang masyarakat ini tuh buat apa? Ini tuh dikumpulkan untuk uang donasi masyarakat untuk operasional massa atau demo yang akan dilaksanakan tanggal 27 Agustus. Menjelang hari aksi, tiba-tiba rekening tersebut tidak bisa digunakan. Banyak spekulasi kalau Bank Mandiri sengaja memblokir akun tersebut. Karena rame banget, akhirnya semua netizen nyerbu sosial media Bank Mandiri dan akhirnya Bank Mandiri pun klarifikasi. Dalam klarifikasinya sendiri, Bank Mandiri bilang ini tuh bukan secara sepihak, melainkan pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum. Kasus pemblokiran ini akhirnya diklarifikasi ulang oleh Polda Metro Jaya. Dalam wawancaranya mereka bilang kalau mereka tuh bukan melakukan pemblokiran, melainkan penundaan untuk investigasi selama 5 hari. Yang artinya dari tanggal 21 sampai tanggal 28 Agustus apabila tidak ditemukan unsur pidana. PPATK juga mengeluarkan statement kalau mereka tidak ada mengajukan untuk pemblokiran rekening masa-masa demo. Karena hal tersebut akhirnya terjadilah gerakan boykot Bank Mandiri. Melihat sampai sekarang ini banyak banget pertanyaan masyarakat yang belum terjawab. Yang salah satunya adalah apa tujuan memblokir rekening ini, dan apalagi ini itu yang diblokir tuh rekening aktivis yang membuat isu ini lebih sensitif. Terpantau updatean terbarunya, Gedung Mandiri sendiri di Jakarta tuh udah nurunin logonya buat wanti-wanti besok mau demo. Sekian berita gue hari ini. Kalau ada updatean atau info terbaru bisa bantu komen di bawah ya. Itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Biasanya di aplikasi itu kan ada saldo terus ada transfer, terus apalagi itu kan itu nggak ada, hanya saldo aja, jadi tidak bisa digunakan. Jadi sampai sekarang masih belum bisa? Iya, masih diblokir. Uang yang terkumpul sejauh ini katanya sampai 80 juta untuk digunakan untuk apa dalam kegiatan bu? Itu kan tidak hanya donasi, itu uang saya pribadi dan donasi dari kawan-kawan saya. Rencana untuk bayar sewa bis. Soalnya bis di Pati itu kan Pati Jakarta sekitar 12 juta ya. Dan informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua karena mendapat intervensi dari pihak kepolisian. Mas, kalau bus yang di depan itu ada retak kacanya, itu intimidasi juga Mas? Ini perjalanan dari Pati ke Jakarta sampai ke tol Karawang, ada jembatan ya. Ada 2 orang pakai masker, pakai jaket, kita dilempar pakai batu bata. Kapan itu? Tadi jam 11 siangan sih, jam 10. Ada korban mungkin dari serangan ini? Mungkin? Ya, alhamdulillah hanya rekan-rekan ringan ya, sekitar 3 orang termasuk saya. Langsung viral dan langsung anjlok, saham Bank Mandiri langsung rontok setelah blokir rekening warga Pati. Kita bahas 3 ya, sahamnya berapa anjloknya. Yang kedua itu rekening warga Patinya berapa puluh juta yang diblok, dan juga nasib logonya sekarang gimana. Logo Mandiri tahu ya? Nanti kita lihat logo Mandiri yang terbaru ya. Untuk pertama sahamnya dulu ya. Sahamnya turun ke 30 poin atau 0,71% menjadi 4.150 per saham ya. Dan ditutup di level 4.220 per saham ya. Yang kedua itu masalah rekening yang diblok ya, rekening Supriyono yang digunakan untuk menampung kode donasi masyarakat ya. Jadi koordinator AMBP Teguh Istianto menyebut dana yang terkumpul melalui rekening tersebut sekitar 80 juta. Gede tuh. Ya, akan digunakan untuk kebutuhan peserta aksi ya. Mau aksi yang itu teh ya. Tahu ya teman-teman aksinya aksi apa? Jadi 80 jutanya diblokir ya, nggak bisa diambil, ketahan ya. Berarti itu buat, nah itu tadi buat masa peserta aksi ya, buat apa kayak buat makan atau apa ya. Cuman diblokir sama Bank Mandiri, dan juga banyak juga yang mau boikot Mandiri. Nah, yang ketiga adalah kita lihat logonya sekarang. Nah, logonya. Ya, akibat kejadian tersebut logonya lihat Mandiri, sekarang lihat nggak ada Mandirinya. Ya, di gedungnya nggak ada tulisan Mandiri ya. Kenapa? Takut diserang apa gimana nih? Ya, itu kenapa nih? Kita masih tanda tanya nih. Kenapa logo Mandirinya hilang? Ya, yang awalnya gini. Apakah ini? Nah, ini hoax apa fakta nih? Nah, kita telusurin aja kok. Udah pada pinter ya. Yang jelas video terbaru itu Mandirinya nggak ada tuh tulisan Mandirinya di
gedungnya ya. Jadi apa pendapat kalian? Banyak ramai-ramai sekarang mau boikot Mandiri, malah pada ngambilin saldonya dipindahin ke bank lain karena kelakuannya blokir secara sepihak. Apalagi itu dana untuk peserta aksi ya, dari donasi masyarakat diblokir 20 juta malah diblokir gitu. Padahal itu buat peserta aksi ya. Memblokir sembarangan tuh bisa kayak gitu ya. Bikin masalah aja. Tahu orang Indonesia tahu sendiri ya, rating Mandiri bisa turun. Hati-hati sama orang Indonesia ya. Warga negara lain juga bisa anjlok sama Indonesia, apalagi negara sendiri ya. Hati-hati netizen Indonesia ini ya, kalau udah nggak suka nih telusuri kemanapun yang berhubungan sama Mandiri ya. Apa pendapat kalian tentang pemblokiran rekening ini? Ada ojol datang merangkul Om Boto, menangis, terus dia buka dompet, dikasihkan semua. Satu dompet itu orang mana, Mas? Enggak, dia bilang dia orang Betawi. Si orang Betawi asli mendukung Mas Boto. Saya enggak, intinya merasa prihatin dengan saya ya, terkait uang saldo saya yang diblokir. Oh, berarti tahu ya tentang informasi bahwasanya saldo jenengan ini hilang gitu. Bukan hilang, mungkin tertunda ya, tidak bisa digunakan. Di Mandiri Pak, dikasih sarapan apa? Wah, gua nggak disarapan tuh tadi. Memang kurang, kayaknya yang direksi Mandiri kurang sigap dalam hal itu. Makanya saya gorengan aja tapi nggak sempat makan saya karena diskusinya menarik. Ya, makasih Pak. Gokil Bank Mandiri ya. Bank Mandiri memblokir rekening aktivis Pati secara sepihak. Ya, setelah diklarifikasi katanya atas perintah aparat penegak hukum. Inilah alasanku kenapa uangku yang 2,7 M itu nggak pernah kutaruh di bank. Sampai detik ini uang itu kutaruh di dalam pikiranku karena aku yakin lebih aman dan bunganya lebih besar. Nah, ini buat kau ya Bank Mandiri. Bank Mandiri, kau itu adalah perusahaan BUMN. Kau tahu nggak BUMN, N-nya itu apa? Natalis Pigai. Bukan, N-nya itu adalah negara. Di mana, coba kau buka datamu, banyak nasabahmu itu adalah rakyat. Kau nggak boleh gitu sama rakyat Bank Mandiri. Nah, imbas pemblokiran ini katanya saham Bank Mandiri itu anjlok. Koreksi kalau aku salah. Dan beberapa netizen juga memboikot Bank Mandiri dan memindahkan uangnya yang ada di Bank Mandiri. Yang nggak punya uang diam. Bahkan gokilnya ada influencer tuh sampai ngambil uangnya loh. Ada. Coba kalian cek beritanya lah. Nah, ini buat Bank Mandiri, coba dipikir lagi lah. Karena kalau kau diboikot, nggak ada nasabahmu, kau nggak lebih keren daripada Bang Emo. Kok bisa begitu? Loh, semua orang tahu. Orang punya orangnya orang, diambil namanya orang. Akibatnya apa? Celeng. Betul nggak? Dampak pemblokiran rekening Botok, aktivis asal Pati yang akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta menuntut agar RUU perampasan aset serta menuntut agar para pelaku koruptor yang ada di negeri ini dihukum seberat-beratnya berakhir panjang. Tentunya hal ini bermula dari pemblokiran yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri secara sepihak melalui instruksi dari pihak penegak hukum secara serampangan berdampak buruk pada Bank Mandiri itu sendiri. Dan tidak di situ saja, seruan pemboikotan terhadap Bank Mandiri terus bergema dan mengemuka di seluruh penjuru Nusantara. Dan menurut infonya per hari ini, sahamnya Bank Mandiri terus anjlok dan tidak menutup kemungkinan apabila hal ini terus terjadi, pemboikotan terus terjadi terhadap Bank Mandiri, tidak menutup kemungkinan Bank Mandiri akan berakhir kolab. Macam tak tahu saja yang dengan netizen Indonesia. Netizen Indonesia memiliki fanatikme yang sangat tinggi, memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Tentunya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita seluruh anak bangsa agar mengambil langkah dan tindakan sesuai akal sehat kita sendiri. Oke? Jujur gue tuh bingung ya sama perusahaan perbankan sebesar ini. Mereka tuh nggak mikir sebab akibatnya. Kalau misalnya gue melakukan satu
satu keputusan gitu. Bayangin Mandiri ini dia tuh ngeblokir rekening hasil penggalangan dana milik salah satu aktivis dari Pati. Dan akibatnya ya banyak banget masyarakat yang kehilangan kepercayaannya terhadap si Bank Mandiri ini. Akhirnya mereka tuh mau berbondong-bondong untuk menarik uang mereka. Ya ini akhirnya akibatnya karena nilai setitik akhirnya rusak image mereka. Baru-baru ini banyak ya orang tuh protes sama Bank Mandiri ya. Boikot segala macam lah, ada bahasa pembungkaman apalah keluar segala macam gara-gara rekening botok itu diblokir. Ini saran aja ya, kalau menurut gue tuh segala sesuatunya tuh kita mesti ngelihat komprehensif ya. Dan tolong bahasanya tuh bukan pemblokiran atau bukan penyitaan rekening, tapi penundaan transaksi. Dan hal itu juga sudah dijelaskan sama Polda Metro Jaya kalau penundaan ini tuh sifatnya temporary. Ingat ya, ini tuh bukan tindakan Bank Mandiri sepihak, tapi atas permintaan penyidik. Dan jangan juga kita jadi provokator boikot apalah segala macam yang membuat iklim bisnis investasi di negara kita sendiri itu jadi buruk. Karena sebelumnya ada informasi ya kalau botok dari AMPB ini tuh terpidana dalam perkara provokasi dan pemblokiran jalan terkait aksi demonstrasi di Pati pada Agustus 2025 lalu yang saat ini masih dalam pengawasan. Sesederhana itu sebetulnya. Terus banyak yang geser substansi ya, kok persoalan judai itu tuh nggak diberantas sih? Nah jujur ya, ini tuh ironi ya guys ya. Selain daripada orang kita juga suka bandel cari link judai yang baru dan rendahnya pengawasan promotor judai, ternyata ada desas-desus kalau botok sendiri juga pernah dipidana gara-gara perjudaian itu sendiri. Jadi kalau menurut gue jangan sampai juga ya kita bilang kalau pemerintah itu tuh beraninya sama botok tapi nggak berani sama judai. Nah ini kalian mestinya ingat tuh waktu Mei 2025 kemarin kan PPATK itu menghentikan rekening dorman yang beresiko disalahgunakan seperti judai dan TPPU. Tapi apa hasilnya dari pengumuman itu? Banyak yang protes juga tuh dan ya salah lagi gitu. Sekarang gimana ya pendapat kalian? Oke teman-teman, mungkin itu saja hal-hal yang dapat teman-teman saksikan. Di sini saya sudah membuat beberapa catatan yang akan saya bacakan. Masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana mekanisme pemblokiran rekening dilakukan, sejauh mana transparansinya, dan bagaimana nasib masyarakat yang merasa terdampak oleh keputusan tersebut. Bahkan polemik ini kemudian memunculkan berbagai reaksi di ruang publik, termasuk seruan dari sebagian pihak untuk memindahkan dana mereka dari Bank Mandiri. Lantas, apa hubungannya dengan Kang Deddy Mulyadi? Tentu tidak berarti Kang Deddy terlibat langsung dalam polemik Bank Mandiri ini. Tetapi, ada satu benang merah yang menarik untuk dibahas, yaitu bagaimana pemerintah dan lembaga pelayanan publik seharusnya memberikan kepastian kepada masyarakat. Kang Deddy selama ini cukup sering menyoroti persoalan pelayanan publik dan meminta agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada aturan administratif semata, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak. Dalam berbagai kebijakannya di Jawa Barat, Kang Deddy juga dikenal menekankan respon cepat ketika muncul persoalan yang ramai diperbincangkan masyarakat. Misalnya, ketika keluhan warga mengenai kondisi pasca bencana menjadi viral, pemerintah daerah langsung mengambil langkah penanganan dan menyiapkan anggaran relokasi. Dan dari sinilah isu Bank Mandiri bisa dikaitkan dengan perspektif Kang Deddy, bukan mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus memiliki dasar yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta mekanisme penyelesaian bagi pihak yang merasa dirugikan. Karena ketika sebuah persoalan menyangkut uang masyarakat, kepercayaan menjadi hal yang sangat penting. Bank bukan hanya tempat untuk menyimpan uang, tetapi bank juga berdiri di atas kepercayaan masyarakat. Dan ketika kepercayaan tersebut terganggu, persoalannya tentu tidak lagi sekadar soal satu rekening atau satu nasabah, tetapi bisa berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik yang lebih luas. Disinilah gaya kepemimpinan Kang Deddy menarik untuk dibandingkan. Kang Deddy sering menggunakan pendekatan yang sangat langsung ketika menghadapi keluhan masyarakat. Ia turun melihat persoalan, memberikan respon, kemudian mendorong adanya penyelesaian. Pertanyaannya sekarang, apakah pola respon cepat seperti yang sering ditujukan oleh Kang Deddy bisa menjadi pelajaran bagi lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya, atau justru persoalan seperti Bank Mandiri ini membutuhkan mekanisme yang lebih kuat agar masyarakat mendapatkan penjelasan sejak awal. Yang jelas, polemik ini menjadi pengingat bahwa di era media sosial, sebuah kebijakan bisa menjadi sorotan nasional hanya dalam waktu singkat saja. Dan bagi lembaga manapun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, transparansi, komunikasi, serta kecepatan dalam memberikan penjelasan menjadi semakin penting. Jadi, bukan soal Kang Deddy melawan Bank Mandiri, melainkan bagaimana prinsip pelayanan kepada masyarakat, kepastian aturan, dan kepercayaan publik dapat terus diperkuat. Menarik untuk melihat bagaimana polemik ini akan berkembang dan apakah akan ada penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Kita tunggu selanjutnya. Dan mungkin itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.